Kenapa? Li'anna suluka hadhihi tariqi, karena sak temene ngambah maring ikilah dalan. Yakunu opo ono suluk iku bil mujahadati kelawan nemen-nemen ni. Wa qad isyahwatin nafsi, lan kuwate megot maring kedemenane hawa nafsu. Sebenarnya itu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Jadi berusaha keras untuk bisa membatasi keinginan hawa nafsu. Wa qad li hawa halan merangi maring hawa nafsu bisaifir riyadati, kelawan pedang riyadhah. Labit tomati ora kelawan keanehan-keanehan sing dituju, waktu rohati lan gunem kang ora manfaat, utawa gunem kang ora kebuat, bukan dengan cara mencari keanehan-keanehan sing nyepi, sing opo, sing budal denti, yo kan aneh-aneh. Wae wong megawe kok dadak munggah gunung mlebu gua, ya lah aneh-aneh. Waktu rohati lan gunung-gunung sing ora manfaat, kaya salat sing penting, eling. Ya iku kan omong-omongan gak penting iku. Terus mari ngono ana omongan maneh apa lagi ya? Saya sering dulu kok terima omongan-omongan dari orang-orang yang seperti itu. Omongannya itu telur itu disian nanti antara telur karo ayame gitu loh. Lah tapi kata guru saya, omongan-omongan itu sebenarnya adalah omongan-omongan yang dibawa oleh Sunan Kalijogo untuk mengalahkan pahamnya Syekh Siti Jenar kepada muridnya, yang tujuannya tidak lain nanti intinya pada perintah melakukan sholat. Lah kan Syekh Siti Jenar itu kalau dilihat dari sejarah Wali Songo kan bukan tidak diiyakan, cuman kan yang tidak boleh pemahamannya yang merembet, yang dipahami oleh orang yang belum mampu, menganggap bahwasanya syariat itu tidak seberapa penting ketika kita sudah memiliki ma'rifat. Padahal tidak. Padahal yang dikatakan kita mencapai, saya lupa kitabnya. Jadi ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ternyata salah satu bentuk hakikat yang kita terima itu, kalau di sini kan jelas kemarin dijelaskan, yang dimaksud dengan hakikat itu adalah kemampuan kita menerima segala sesuatu itu dianggap sebagai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya. Tapi kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub, pencapaian orang yang dimaksud dengan hakikat itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang terakhir itu adalah yang di sini itu, tingkatan yang paling tinggi. Ketika manusia itu berjalannya, semuanya yang dilakukan itu semuanya tidak lain adalah kepada Allah. Cuma tingkatan yang pertama, yang kedua ini, yang pertama itu kalau tidak salah ya, ketika manusia diberikan oleh Allah, nanti dicek kitabnya itu kitab Tanwirul Qulub karyanya Syekh Amin Al-Qurdi, nanti coba saya cek. Cuman seingat saya itu hakikat yang pertama itu ketika manusia dikatakan mencapai hakikat ketika Allah sudah memberikan kekuatan kepada dirinya untuk mau memperbaiki dengan sebaik-baiknya dirinya, membuang segala sesuatu yang kotor darinya dan mau mengisi dengan kebaikan. Itu hakikat yang pertama. Tandane wong iku wis nyampe di hakikat. Maka ketika dia sudah merasa seperti itu, diberi kemampuan oleh Allah seperti itu, jangan sampai syariat dan thariqahnya itu ditinggalkan. Jelas ya? Syariat yaitu ilmu, kaya ilmu sholat, ilmu itu ya sampean kerjakan, itu namanya syariat. Thariqah itu adalah keinginan kuat untuk memaksimalkan semua syariat yang kita miliki, itu namanya thariqah. Nah, hakikat itu ketika Allah sudah memberikan kekuatan kepada diri kita untuk siap menghilangkan segala sesuatu yang kotor dan mengisinya dengan yang baik. Itu hakikat yang pertama. Jadi kalau kita sudah sampai pada makom hakikat, maka syariat dan thariqah jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah ketika orang itu sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadah, sehingga ketika dia meninggalkan ibadah itu kerasa gak enak, itu berarti kita sudah nyampe kepada tahapan hakikat sudah. Yang apabila kita terus jaga dengan mempertahankan syariat dan thariqah, insya Allah kita akan sampai kepada tingkatan hakikat yang terakhir.
dimana kita nanti merasa semua perjalanannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang endingnya nanti kita akan mengetahui yang sebenarnya syariat itu seperti apa yang dikatakan dengan ma'rifat. Wis gak usah suwi-suwi deh kono, sing penting intine ojo patek gawuk utawa ojo patek kaget lek ana wong sing rada aneh. Tapi ketika kita melihat orang sing rada aneh-aneh kok gak mengikuti aturan syariat, sudah jangan diikuti. Maka kalau ulama fikih itu saking kerasnya yakini kalau dia itu dikatakan wali, tapi itu merupakan wali dari walinya setan. Lek penggaweane metu teko aturan syariat. Jadi sing berani sholat, dia terkenal wali, tapi dia diri gak sholat. Wes toh, gak usah dieloki. Yakin. Kalau ulama fikih langsung memvonis yakin lah iku wali teko waline setan. Lah ulama tasawuf tidak seperti itu, karena bisa jadi zohirnya itu tidak sama seperti apa yang kita lihat. Jadi kalau fikih sama fikihnya aja dulu, karena perjalanan kita menuju hakikat itu mau tidak mau lewat ilmu syariat. Jadi diingatkan di sini ojo patek kagetan karo wong sing duwe keanehan, karena itu bukan tujuan. Karena sebenarnya perjuangan, jadi perjuangan mendekatkan diri kepada Allah itu mau tidak mau dilalui oleh mujahadah dan upaya keras untuk menahan hawa nafsu serta memeranginya dengan berbagai macam riyadhah. Riyadhah itu macamnya akeh, iso salat, iso poso, iso macam-macam, iso zikir, itu jenenge riyadhah. Wa'lam lan ngerti sapa sira, wa'lam lan ngerti sapa sira annal lisana sak temene lisan al mutlaqo kang kelepas utawa kang ora kejaga, wal qalbalan ati al mutbaqo kang ketutup, al mamlu'a kang kebek bil ghaflati kelawan sifat lali, wasyafati lan syahwat, iku alamatus syaqawati dadi tetengere kecilokoan. Halla taqabbala hatta la takbala hingga ora bisa hatta la taktula hingga ora bisa merangi apa lisan, hatta la taktula hingga ora bisa merangi sira nafsaka ing awak sira utawa ing nafsu sira bisidqil mujahadati kelawan sak temene usaha keras. Lan tuhyiya kang ora bisa nguripake sira qalbaka ing ati sira bi anwaril ma'rifati kelawan cahayane ma'rifat. Karena sesungguhnya lisan-lisan yang tidak terjaga, kata Imam Al-Ghazali, dan hati yang tertutup dengan kelalaian serta dipenuhi dengan keinginan hawa nafsu, itu bagian dari tanda-tanda kecelakaan seorang manusia, di mana sampai dia tidak akan bisa memerangi hawa nafsunya dengan berbagai mujahadah yang harus ia lakukan, dan begitu juga dia tidak akan sanggup menghidupkan hatinya dengan cahaya kemakrifatan atau cahaya makrifah pengetahuan terhadap Allah yang maha besar. Jadi lisan harus dijaga, hati terus harus dibangun untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krono lisan sing gak kejogo, hati yang sudah dipenuhi dengan keinginan hawa nafsu serta hati yang lalai kepada Allah, itu bagian dari tanda-tanda kecelakaan seorang hamba. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna ba'dha masailika, wa'lam lan ngerti sapa sira anna ba'dha masailika sak temene setengah pira-pira masalah sira allati sa'altani kang wis takon sapa sira ing ingsun anha saking masail iku la yastaqimu ora jejeg apa jawabuhu jawabe masail
bil kitabi kelawan bil kitabati kelawan den tulis wal qauli lan den ucapake bal intablu balik lamun tumeka sapa sira tilkal halati ing mengkono-mengkono kondisi takrifu bakal ngerti sapa sira ma ing perkara hiya kang ma ing perkara hiya kang utawi ma iku halah ma utawi ma hiya utawi ma iku halah. Wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, apa yang sudah dijelaskan dan semua pertanyaan kamu yang kamu tanyakan kepadaku itu jelas, tidak bisa semuanya kita jawab menggunakan tulisan dan ucapan. Tapi lakukan terus apa yang sudah saya sampaikan kepadamu, nanti suatu ketika kamu akan sampai pada posisi itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sehingga ketika kamu sudah sampai pada posisi itu, maka kamu akan sadar dengan apa yang aku maksudkan. Jadi kan yang ditanyakan oleh muridnya Imam Al-Ghazali awalnya itu kan, aku iki wis ngaji akeh, ilmuku wis akeh, iya wis mari hatam, ilmu tip wis mari tak pelajari, iku kabeh. Cuman waktunya saat ini aku mempelajari ilmu yang sekiranya manfaat untuk hidupku dan manfaat untuk hari akhiratku, kan seperti itu dulu kan ceritanya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, aku gak iso jelasno kabeh apa sing mbok tekokno. Aku ndak bisa menjelaskan apa semuanya yang kamu minta, tapi tolong kerjakan semua yang aku lakukan, insya Allah nanti kamu akan sampai kepada apa yang kamu inginkan. Itu yang penting lakoni dhisik. Kenapa seperti itu? wa illa lan lamun ora tablu tilkal hala, dan jika engkau tidak sampai pada kondisi seperti itu, fa'ilmuha moko utawi ilmune halah iku minal mustahilati, setengah saking perkara kang mustahil. Apabila kamu tetap tidak sampai kepada apa yang kamu inginkan, maka berarti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Lek kon iku wis ngelakoni, kecuali lek kon durung ngelakoni, lek wis dilakoni kabeh sing wis tak jelasno, iku mesti awakmu nyampe. Lek gak nyampe gak mungkin. Karena dengan kamu melakukan, kamu pasti nanti akan merasakan. Kenapa? Li annaha krono sak temene halah iku dzauqiyatan rupa pitakon kang bangsa rasa. Karena apa yang kamu tanyakan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang terkait dengan jiwa dan perasaan. Lah, membangun jiwa yo lakoni dhisik, engko lak krasa ngono lho. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara yakunu kang ana apa ma iku dzauqiyan kang bangsa rasa. Jadi ilmu tasawuf yang mulai dari kemarin kita baca rumongsone awak iki kok koyoke pinteran kewan, itu kan ilmu rasa. Cara tekoki nek wong pinteran sapa? Ya tetep pinteran kita, karena hewan ndak punya pikiran. Tapi kenapa kok yang diwasiatkan oleh Luqman itu yang dijadikan referensi atau dijadikan pembicaraan oleh Imam Al-Ghazali adalah jangan sampai engkau dikalahkan, kepandaianmu dikalahkan oleh ayam jago, kan seperti itu. Dan itu kan sifatnya rasa, bukan sifatnya sesuatu yang zahir, tapi perasaan yang harus kita bangun gitu loh. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qawli, karena segala wa kullu ma utawi saben-saben perkara yakunu kang ana apa ma iku dzauqiyan rupa perkara kang bangsa rasa iku la yastaqimu ora bakal jumeneng apa wasfuhu nyifati emah bil qawli kelawan ucapan. Karena semua yang kamu tanyakan itu adalah sesuatu yang ranahnya rasa, perasaanmu piye, keinginanmu piye, pengen parak pangeran, rumong soleh, awake dhewe iki akeh itu kan semuanya sifatnya rasa. Rasa di masing-masing orang itu tidak sama, sedih, bahagia, tenang, tentrem. Dek akeh ilmune tapi kan durung tenang toh. Ini loh yang minta tulisan ini kepada Imam Al-Ghazali, kan ilmunya sudah banyak, semuanya dipenuhi, tapi kan perasaannya masih belum tenang, ya kan? Belum tenang kan? Lah tenang itu bagian dari rasa gitu loh, kata Imam Al-Ghazali. Tenang itu bagian dari rasa, dan semua hal yang sifatnya itu rasa
itu tidak akan bisa dijelaskan lewat ucapan ataupun tulisan. Contoh kahalawatil halwi koyok manisan wa muraratil murri lan paitan la ta'rifu la tu'rafu kang ora den werwi apa illa bidzauqi angin kelawan rasa. Sama seperti halnya manis itu mau dijelaskan seperti apa? Nggak bisa. Manis ya kita tahu karwan lek gepuk ini koyo ngene bisa dijelaskan. Gepuk iku ngangkat tanganmu terus di dukno kelawan banter iku jenenge gepuk. Bisa dijelaskan. Tapi lek manis itu piye? Manis itu rasa. Sama seperti bahagia, ketenangan, merasa dekat, merasa terpantau. Itu semuanya sifatnya rasa. Dan itu tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan kata-kata ataupun berdasarkan kata-kata ataupun tulisan. Tapi itu harus dilakukan sehingga nanti kamu sendiri yang akan merasakan bagaimana keadaan dan kondisi diri. Kama hukiya koyo oleh den critakake opo anna aninan sak temene wong kang impoten iku kataba nulis opo anin sopo anin ila sohibin maring kanca lahu kedue anin. Jadi sama seperti ceritanya orang yang impoten menulis tulisan kepada temannya yang sudah beristri. Arifni tulisannya adalah arifni merwaki sapa sira ing ingsun landatal mujamaati maring enake bersetubuh. Landatal mujamaati enake bersetubuh. Kaifa lakoy apa takunu ana apa ladzat. Jadi sama seperti ceritanya orang yang impoten bertanya kepada temannya, piye sih enake kumpul karo bojomu? Akhirnya ditulis oleh temannya. Fakataba moko nulis balas tulisan sapa sahib fi jawabi ing dalam jawabe anin. Fi jawabi ing dalam jawabi anin. Ya fulan he fulan. Ini sak temene ingsun iku kuntu ana sampa ingsun. Iku hasib tuka nyono sapa ingsun ing sira aninan ing wong kang impoten fakot hale belakane wal an tetapi ne saiki arep tu ngerti sapa ingsun annaka ing sak temene sira iku aninun wong kang impoten wa ahmakun lan wong kang bodho utawa wong kang kumplung. Koncoku tak ngertiku awakmu iku mung impoten tok. Ternyata awakmu gak mung impoten tapi campur karo bodho. Lah piye sing ditekoki masalah kenyamanan dalam bersetubuh sementara dia impoten. Kan ya lucu. Podone aku ate cerita lorone loro untu sementara yang diajak bicara adalah orang yang tidak pernah, sementara orang yang bertanya sakitnya gigi itu adalah orang yang tidak pernah sakit gigi. Kan gak iso. Biasa rasanya loro untu padahal dia belum pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Itu kan pertanyaan yang bodoh karena yang ditanyakan urusan rasa sementara dia belum pernah merasakan. Makanya semua yang aku jelaskan termasuk ketenangan ini adalah sesuatu yang sifatnya rasa yang baru akan kamu bisa merasakan ketika kamu melakukan semua yang aku sarankan. Kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Li'anna hadhil ladzata katanya Sahib, li'anna hadhil ladzata krana sak temene ikilah keenaan iku dzauqiyatun kang bangsa rasa. Intasil lamun tumeka sapa sira ilaiha maring ladzat ta'rifu iso bakal ngerti sapa sira ing ladzat. Wa illa lamun ora tutuk sapa sira ing ladzat la yastaqimu ora bakal jumeneng apa wasfuha nyifati ing ladzat bil qauli kelawan ucapan wal kitabati bil qauli kelawan ucapan wal kitabati lan tulisan. Itu jadi semua yang ada di sini
Pertama, lakukan semua itu sesuai dengan aturan syariat dulu, kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Lakukan semua itu sesuai dengan aturan syariat. Jangan tertipu dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang sufi, karena semua yang mereka miliki itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya rasa. Sementara mendekatkan diri kepada Allah itu jalannya adalah dengan mujahadah dan membatasi hawa nafsu serta mencoba untuk memeranginya. Sebelum kamu memerangi hawa nafsu, sebelum kamu itu bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan tertipu dengan kenyamanan, keenaan, keindahan, keanehan, ketakjuban yang dimiliki oleh orang-orang sufi. Karena semua itu adalah sifatnya rasa. Sifatnya itu adalah sifatnya rasa. Terakhir, ini tinggal satu lembar. Ayyuhal waladuhe anak ingsun, ayyuhal waladuhe anak ingsun, ba'du masa ilika utawi setengah pertanyaan siro iku min hadzal qabili setengah saking perkara min hadzal qabili setengah saking golongane ikilah rasa. Sementara yang kamu inginkan jawaban dariku adalah jawaban yang berkenaan dengan rasa atau perasaan seorang manusia. Amal ba'du anapun utawi setengah kang wene alladzi yastaqimu kang jumeneng lahu kedue ba'at apa al jawaban faqad dzakarnahu wis teman-teman nutur sapa ingsun ing jawab fi Ihyail Ulumi ing dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan liyane kitab Ihya Ulumuddin. Untuk semua pertanyaanmu yang sifatnya praktek, biar kita bisa rajin, biar kita memiliki ilmu yang bermanfaat, itu semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Dan semua jawabannya itu sudah banyak aku jelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wa nadhkuru lan nutur sapa ingsun huna ing dalam kene panggonan nubdzan ing sakring kesan minhu saking jawab utawa minhu saking ihya wa nusyiru lan nunjukake sapa ingsun ilahi maring nubhan. Lah di sini sekarang saya hanya akan menjelaskan sedikit saja dari apa yang sudah saya jelaskan yang ada di dalam kitab Ihya, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama fa'awwalu su'alika moko utawi kawitane pertanyaan siro iku kot sa'altani teman-teman takon sapa sira ing ingsun anis saliki saking mas'alahe wong kang salik artinya orang salik itu adalah orang yang sudah memulai memantapkan hati ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya salik. Pertanyaan muridnya kan itu kan, ma ing perkara wajib kang wajib alaihi ing atase salik. Pertanyaannya itu apa yang wajib dilakukan oleh salik. Jadi wong lek pengen maring pangeran, parak maring pangeran, apa yang harus dilakukan? Fanaqulu, kata Imam Al-Ghazali. Fanaqulu mokon jawab sapa ingsun, qad wajaba ala salik arba'atu umurin. Qad wajaba teman-teman wajib ala saliki ing atase ala saliki ing atase penuntut ilmu yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah apa arba'atu umurin papat pira-pira perkara. Yang pertama, awalul amri utawi kawitane perkara iku i'tiqadun sahihun. Pertama, i'tiqadun sahihun, i'tiqad sahihun kang sahih. La yakunu kang ora ana fihi ing dalem i'tiqadun sahihun apa bid'atun bid'ah. Itu yang tidak boleh. Harus memiliki i'tiqad dan keyakinan yang sahih. Jangan memasukkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Itu lek pengen duweni ilmu tur iso marakno mari Gusti Allah. Wasani utawi kang kaping pindho iku taubatun taubat nasuhun kang jujur utawa kang temen. Dadi taubate tenanan.
Tobat tenanan sing piye? La tarji'u kang ora bali sira ba'dahu ing dalem sawise taubatan nasuh ilan zallati maring keluputan kang weneh. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu adalah pertaubatan yang tidak kembali kepada pekerjaan atau dosa yang sama. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenarnya atau taubat yang jujur karena dia mau bertobat. Itu langkah kedua. Jadi awake dhewe belajar lek pengen ilmune iku manfaat iso marekno maring pangeran, iktiqate kudu diapii. Contoh-contoah itikat yang enggak baik itu seperti kemarin itu. Jadi pengennya pangeran iki Rahman Rahim, yakinnya tepat tapi penggaweane malesan. Iku jenenge iktiqate gak sahih. Iktiqate sahih iku kudu benar. Lek percaya pangeran itu sak kabehane, maka tujuan utama pekerjaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua taubat nasuha. Yang ketiga apa? Wasalisu utawi kang kaping telu. Wasalisu utawi kang kaping telu iku istirdaul husum. Iku istirdaul husum amrih ridho saking para padu. Itu seringlah berlapang dada dari sebuah perdebatan. Hatta layak hingga ora keri li ahadin kedua wong siji alaika ing atase alaika melarat ing atase sira apa hakun hak. Jangan sampai ada sedikit yang dimiliki oleh orang lain yang menjadi tanggung jawabmu. Misal gara-gara perdebatan akhirnya koncone sampean iku lho ojo sampai la iso menghindari lah. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah kata Imam Al-Ghazali, wong sing para padu krana bener, ya kan? Wong bener, akhirnya dhek para padu, ya kan? Iku ya itu surga. Karena dia mempertahankan kebenaran. Tapi ketika dia bisa menggapai sebuah kebenaran tanpa harus proses perdebatan, maka dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi makanya lek iso apa? Saya pernah baca di internet itu menang tanpa mengalahkan, terus mengingatkan tanpa menyalahkan. Lah iku sing sorowan. Jadi menang tanpa merendahkan, tinggi tanpa merendahkan, terus banyak itu. Jadi salah satunya kita boleh tinggi lebih hebat, tapi tanpa harus merendahkan. Rata-rata uang itu pengen lebih tinggi daripada orang lain dengan cara caci maki. Itu namanya menang tapi merendahkan. Boleh menang, tapi itu tidak bijak. Nah, cara yang ketiga kalau mau ilmu kamu itu bermanfaat, ketika kamu terjadi sebuah perdebatan antara orang lain mungkin karena beda pendapat, jauhi hal itu. Jangan sampai orang yang diajak bicara oleh kamu itu merasa sakiti sehingga kamu memiliki hak untuk menyelesaikan hak yang ada pada dirimu. Yang keempat, warabi utawi kang kaping papat iku tahsilu ilmi syariati. Bisa sira ngasilake ilmu syariat. Qadroma tuaddi bihi, qadroma tuaddi sekadare perkara tuaddi kang bisa nglakoni sapa sira bihi kelawan iso nglakoni awamirallahi maring pira-pira perintah Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Jadi yang keempat, upayakan ilmu syariat yang kamu pelajari adalah ilmu-ilmu yang kemungkinan besar kamu bisa melakukan dan mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu-ilmu pelengkap. Ilmu-ilmu pelengkap itu boleh apabila itu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Fasiyadatu maka utawi kang luwih ala hadhil qadari ing atase ikilah kadar iku laisa ora ono apa kadar iku diwajibin kelawan perkara kang wajib. Summa min ulumil akhirati maka nulis saking ilmu-ilmu akhirat
manyatane perkara yang kuno kang ana apa mafihi ing dalem ulum apa an-najatu keselamatan. Kemudian ilmu-ilmu akhirat yang berkaitan dengan keselamatan kita kelak. Jadi itulah artinya KKB ilmu kudu dipelajari. Cukup njogo ilmu sing sekirane iso gawe awakmu iso nglakoni perintah pangeran nganti apik, tur iso ngedohi larangane pangeran nganti apik. Wis ikut doae. Lek salat belajar salat sing apik ngono lho. Urusan kealiman ojo patek iber, ojo patek diuber. Cukup dadikno ilmu-ilmu tambahan itu, ambillah ilmu-ilmu yang sekiranya itu menjadi keselamatan kamu kelak di akhirat. Jadi cukup ambil ilmu syariat yang penting-penting saja. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surah Wal Asri, doa wad'ul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih wa khususan li mu'allim hadzal kitab hujjatul Islam. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadina wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana lahum umura dunya wal akhirah wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana, sallimhu bina mutaqabbala wa laqad hajatina min hajatina ila akhirat sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umuratina ila akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.